Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa tabi'ina lahum bi ihsanin ila yaumiddin. Sallama tasliman katsiran. Amma ba'd. Alhamdulillah, para pemirsa SDP yang dimuliakan oleh Allah Azza wa Jalla, kita memuji Allah Subhanahu wa taala yang masih berkehendak menjaga iman dan Islam kita. Semoga Allah SWT menjadikan kita istiqamah dan meninggal di atas Islam dan juga iman ini. Insyaallah kita lanjutkan pembahasan kitab Talkhis Ahkamil Uqdiyah yang ditulis oleh Fadilatul Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah ta'ala, dan kita telah menyelesaikan pasal yang sebelumnya, yaitu tentang masalah apa yang dijauhi oleh orang yang akan berkorban. Masuk kita pada pasal yang ke-8. Pasal yang ke-8, beliau mengatakan al-faslu tsamin fi dzakati wa syurutiha. Pasal yang ke-8 adalah tentang masalah penyembelihan dan syarat-syarat. Tentang penyembelihan dan syarat-syarat. Ini juga termasuk tentunya menyempurnakan pembahasan-pembahasan yang sebelumnya. Beliau akan menyebutkan di sini tentang apa syarat-syarat penyembelihan. Baik yang berkaitan dengan orang yang menyembelih, ya dia harus orang yang berakal, harus seorang muslim, atau seorang yang termasuk ahli kitab misalnya. Ataupun yang berkaitan dengan perkara yang lain, seperti masalah yang berkaitan dengan maksudnya, kemudian apakah untuk Allah atau selain Allah, maka akan dibahas oleh Syekh. Az-zakah, kata beliau, menyembelih adalah fi'lu ma yahillu bihi al-haywanu alladhi la yahillu illa biha min nahrin aw dhabhin aw jurh. Ini maksud dengan az-zakah adalah melakukan apa yang halal dengannya seekor hewan. Melakukan itu penyembelihan yang syar'i, menyembelih yang syar'i, yang disyariatkan, yang diterima oleh Allah. Melakukan apa yang halal dengannya seekor hewan. Yang tidak halal kecuali dengan perkara tersebut. Tidak halal kecuali dengan perkara tersebut. Nah, apa yang tidak halal kecuali dengan cara tersebut? Min nahrin au dhabhin au jurh. Baik dengan cara nahr atau dzabh atau melukai. Ini adalah 3 cara untuk zakah, 3 cara untuk menyembelih. Baik dengan cara nahr maupun dzabh maupun jurh. Nahar sama dzabh ini kalau diartikan dalam bahasa kita hampir sama, menyembelih. Tapi itu memiliki makna yang berbeda di dalam masalah penggunaan. Saya menerangkan di sini. An-nahru lil ibil. Nahar ini adalah istilah menyembelih untuk seekor onta. Wa dzabh li ghairiha. Adapun dzabh ini adalah menyembelih tapi untuk selain onta, yaitu untuk sapi, untuk kerbau, untuk kambing. Maka ini dinamakan dengan dzabh. Adapun ibil, maka ada nama khusus, yaitu nahar. Ya, apa bedanya? Yang dimaksud dengan nahar adalah menyembelih tapi ya di leher bagian bawah yang mendekati dada. Ini dinamakan dengan nahar. Ya, unta ini disembelih di leher yang bagian bawahnya yang mendekati dada. Dia dalam keadaan
ya, dalam keadaan berdiri, dan disembelih bagian bawah dari lehernya. Ini dinamakan dengan nahar. Bisa untuk melihat di YouTube bagaimana cara menyembelih seekor unta. Kalau kita lihat terkadang malah lebih mudah daripada menyembelih seekor sapi. Padahal dia mungkin lebih besar, lebih kuat. Tapi demikian Allah SWT menundukkan hewan-hewan tadi untuk manusia. Adapun dabbah, maka ini adalah menyembelih di bagian leher, tapi atasnya, bagian atasnya itu mendekati kepala. Ini dinamakan dengan dabbah. Dan ini dilakukan ketika seseorang menyembelih selain unta. Baik, tahu insya Allah beda antara nahar dengan dabbah. Nah, ini nahar halal dengannya unta, dan dabbah halal dengannya yang lainnya. Wal jurh, di sana ada melukai. Kok bisa ada melukai? Ya, di sini ada keadaan khusus. Wal jurhu lima la yaqdiru alaihi illa bihi. Al jurh itu melukai, ini adalah untuk apa? Untuk hewan yang kita tidak mampu untuk menyembelihnya kecuali dengan melukai saja. Kita tidak bisa menaharnya, menyembelihnya dalam keadaan biasa. Tapi yang bisa kita lakukan adalah melukai saja. Contoh misalnya, seekor unta jatuh ke sumur. Ya, seekor unta jatuh ke sumur. Ini kalau dia sudah masih dalam keadaan ini kalau nggak segera disembelih, ini bisa menjadi bangkai dan tidak halal. Padahal untuk menahar seekor unta, padahal dia di dalam sumur, ini gimana caranya? Mungkin posisi ya ketika dia jatuh nggak bisa kita menyembelihnya, menaharnya. Nah, kita melakukan apa yang bisa kita lakukan, yaitu dengan cara, ya kalau memang tidak bisa menyembelih secara normal, maka dengan cara melukai. Ya, melukai unta tadi sehingga dia meninggal dengan cara jurah. Tentunya ini adalah keadaan yang khusus, ya, keadaan yang darurat, keadaan yang khusus. Tidak mungkin mematikannya kecuali dengan melukai. Kalau memang tidak bisa menyembelih, kan harusnya menyembelih. Kalau tidak bisa menyembelih, ya melukai. Baik, ini semua adalah dinamakan dengan az-zakah. Wa yushtaratu lidzakati syurutun sab'atun. Tis'ah. Dan disyaratkan untuk menyembelih itu ada 9 syarat. Dalam menyembelih itu disyaratkan ada 9 syarat. Dan lihat syarat yang pertama, asyaratul awal. Syarat yang pertama, ayyakunal mudzakki aqilan mumayyizan. Syarat yang pertama, orang yang menyembelih haruslah orang yang berakal. Orang yang menyembelih haruslah orang yang berakal. Berarti yang tidak berakal, maka tidak sah sembelihan. Mumayyizan, dan dia adalah orang yang sudah tamyiz, sudah membedakan. Berakal, tidak gila, dan dia adalah sudah membedakan. Ya, artinya, dan umur seseorang dinamakan mumayyiz itu kalau sudah 7 tahun. 7 tahun dengan bulan Hijriah. Kalau kurang dari 7 tahun, maka dia belum mumayyiz. Kalau lebih dari 7 tahun, maka dia sudah mumayyiz. Fala yahillu ma dzakkahu majnunun. Maka tidak halal apa yang disembelih oleh orang yang gila. Ya, orang gila, kalau dia menyembelih, tidak halal. Au sakran, atau orang yang sedang mabuk, maka dia tidak halal juga. Au saghirun lam yumayyiz, atau seorang anak kecil yang dia belum sampai tamyiz. Masih berumur 5 tahun menyembelih kambing, tidak halal. Tidak halal sembelihan tadi. Au kabirun dhahaba tamyizuhu wa nahwuhu. Atau seandainya dia adalah orang yang sudah besar tapi hilang tamyiznya, dia tidak bisa membedakan.
hilang tamyiznya. Dia tidak bisa membedakan. Wa nahwuhum atau yang semisal dengan mereka. Maka kalau disembelih oleh salah seorang di antara orang-orang yang memiliki sifat-sifat ini, sembelihan tersebut tidak sah. Ini adalah syarat ya sahnya sembelihan, halalnya sembelihan. Baik. Asyartu tsani, syarat yang kedua. Ayyakuna al-mudakki musliman aw kitabiyan. Tidak cukup dia berakal saja dan bisa membedakan saja. Syarat yang kedua, dia adalah seorang muslim. Ya, seorang muslim, pengikutnya dan umatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Au kitabiyan, atau dia adalah seorang ahlul kitab. Wa huwa man yantasibu ila dinil yahud awin nasara. Ini dimaksud dengan kitabi adalah setiap orang yang menisbahkan dirinya kepada agama Yahudi dan juga agama Nasrani. Kalau dia menisbahkan dirinya kepada agama Yahudi maupun Nasrani, maka dia dinamakan dengan kitabiyun. Fa ammal muslim fa yahillu ma dzakahu sawa'an kana dzakaran aw am untha adalan am fasiqan tahiran am muhditsan. Adapun seorang muslim, maka halal apa yang dia sembelih sama saja apakah yang menyembelih tadi adalah muslim, tadi adalah seorang laki-laki ataupun seorang muslimah. Ya, seorang muslim ataupun muslimah. Seandainya ada seorang wanita yang menyembelih halal. Ya, meskipun mungkin kita jarang melihatnya. Tapi seandainya ada, itu halal. Ya, karena muslim di sini mencakup laki-laki maupun wanita. Adlan am fasiqah, apakah dia adalah seorang muslim yang adil? Itu orang muslim yang taat kepada Allah, yang soleh. Am fasiqan, atau dia adalah seorang muslim yang fasik. Tidak dipandang yang demikian. Dia muslim, meskipun dia adalah seorang yang fasik, maka sembelihannya sah. Sehingga jangan menganggap, wah, anak ini masih banyak melakukan dosa, saya tidak boleh untuk menyembelih. Tidak ada syaratnya demikian. Yang penting seseorang adalah muslim, baik dia adalah orang yang adil atau orang yang fasik, orang yang soleh atau orang yang fasik, maka sembelihannya sah. Tahiran am muhditsan. Tahiran am muhditsan. Apakah dia adalah seorang yang dalam keadaan suci atau dalam keadaan hadas? Hadas yang kecil maupun hadas yang besar. Karena tidak disyaratkan orang yang mau menyembelih itu harus bersuci. Ya, harus dalam keadaan suci. Seandainya dia dalam keadaan hadas, sah sembelihan. Ya, ibadah menyembelih bukan termasuk ibadah yang disyaratkan untuk suci seperti sholat. Baik, itu tentang berkaitan dengan seorang muslim. Wa amma al-kitabi fayahillu ma dzakkahu sawa'an kana abuhu wa ummuhu kitabiyaini am la. Adapun seorang ahlul kitab, Yahudi atau Nasrani, maka halal apa yang dia sembah sama saja apakah bapak dan juga ibunya adalah ahlul kitab juga, amla ataupun tidak. Misalnya bapak ibunya Majusi, tapi orang yang menyembelih tadi apa dia? Ahlul kitab, sah. Ya, baik bapak ibunya adalah sama-sama ahlul kitab atau dia orang musyrikin, tidak dilihat bapak dan juga ibu. Yang penting orangnya adalah termasuk ahlul kitab. Waqad ajma'al muslimun ala hilli ma dzakkahu al-kitabi. Dan kaum muslimin telah sepakat atas halalnya sembelihan yang disembelih oleh orang ahlul kitab. Ini sudah kesepakatan kaum muslimin. Tidak ada di sana yang menyelisih. Liqaulihi ta'ala, berdasarkan firman Allah, wa ta'amul ladzina utul kitaba hillul lakum wa ta'amukum hillul lahum. Dan sembelihan orang-orang ahlul kitab itu adalah halal bagi kalian,
dan sembelihan kalian itu halal bagi mereka. Baik. Dalil yang lain dari hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, wa li anna an-nabiy sallallahu alaihi wasallam akala min syatin ahdatha lahu imra'ah. Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam, dalil yang dari sunnah ya, menunjukkan tentang halalnya sembelihan ahli bait. Nabi sallallahu alaihi wasallam memakan dari seekor kambing yang merupakan hadiah dari seorang wanita Yahudi. Ada seorang wanita yang di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam ini ketika dibukanya negeri Khaybah tahun ke-7 Hijriah. Nah, di dalam kisah tadi ada seorang wanita Yahudi memberikan hadiah kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam menerima hadiah. Meskipun itu dari seorang yang kafir, seorang ahli kitab. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam memakan dari hadiah yang berupa daging kambing. Menunjukkan bahwasanya sembelihan ahli kitab, sembelihan orang Yahudi ini halal, sehingga beliau pun sallallahu alaihi wasallam memakan. Wa akala min khubzi sya'irin wa ihalatin sanikhatin da'ahu ilaihima Yahudi. Dan beliau sallallahu alaihi wasallam memakan dari kue yang berasal dari gandum, wa ihalatin sanikhah, dan minyak yang sudah berubah bau. Ihalah ini adalah minyak yang berasal dari lemak binatang ternak. Dan binatang ternak sebagaimana kita tahu, onta, sapi ataupun kambing. Ini dinamakan dengan binatang ternak. Lemaknya kalau dijadikan minyak, maka ini dinamakan dengan ihalah. Adapun sanikhah, maka ini artinya adalah yang sudah berubah baunya. Di mana saat itu ada orang Yahudi yang mengundang Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk memakan kue gandum tadi dengan lemak binatang ternak. Binatang ternak yang menyembelih ya orang Yahudi. Ya, kemudian lemaknya dia jadikan sebagai minyak. Dan ternyata Nabi sallallahu alaihi wasallam memakan. Menunjukkan bahwa sembelihan orang Yahudi tadi adalah sembelihan yang sah, sembelihan yang halal. Sebab kalau itu adalah sembelihan yang tidak halal, tentunya tidak boleh beliau memakan dari minyaknya. Baik. Tentang hadis wanita Yahudi, dia memberikan hadiah kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam berupa daging kambing. Disebutkan dalam Sahih Bukhari dan Muslim dari Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu, bahwasanya ada seorang wanita Yahudi datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan kambing yang masmumah, bisyatin masmumah, dengan kambing yang sudah teracuni. Fa'akala minha, akhirnya beliau pun sallallahu alaihi wasallam memakan darinya. Memakan darinya itu memakan daging yang sudah diracuni tadi. Dan ini menunjukkan bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak mengetahui ilmu yang gaib. Dan belum menerima hadiah. Boleh menerima hadiah dari orang kafir. Faji'a biha, maka didatangkan orang wanita Yahudi. Karena dia yang telah memberikan racun. Faqila, maka dikatakan, ala naqtulha, bolehkah kita membunuh wanita ini? Karena dia berusaha untuk membunuh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Qala la, beliau mengatakan jangan. Fama ziltu a'rifuha fi lahawati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka aku melihat bekas dari racun tadi ya pada bibir Nabi sallallahu alaihi wasallam. Baik, itu ketika beliau tersenyum
terlihat bekas dari racun yang telah ditaruh oleh wanita Yahudi. Baik. Kemudian setelahnya, wa amma sairul kufar. Adapun orang-orang kafir yang lain, ghairu ahli kitab, selain ahli kitab, fala yahillu ma dakkauhu, maka tidak sah apa yang mereka sembelih. Orang Majusi, misalnya orang Buddha, orang Hindu, kalau mereka menyembelih tidak halal sembelihan mereka. Limafhumi qaulihi ta'ala, karena itulah yang dipahami dari firman Allah, wa ta'amul ladzina utul kitaba halal lakum wa ta'amukum halal lahum. Karena di sini disebutkan dan sembelihan ahli kitab. Berarti selain sembelihan mereka tidak halal. Fa innal ladzina utul kitab ismu mausulin wasilah. Karena firman Allah, alladzina utul kitab, orang-orang ahli kitab, orang-orang yang diberikan kitab, ini adalah isim mausul dan silah. Ini istilah dalam bahasa Arab ya. Alladzina ini dinamakan dengan isim mausul. Adapun utul kitab di sini adalah sebagai silah. Wa huma bimanzilatil mushtaq al-mutadhammini li sifatin ma'nawiyah yuthbitul hukma biwujudiha wa yantafi bi'adami. Maka isim mausul dan juga silahnya ini kedudukannya seperti kata yang diambil darinya, ya, yang mengandung sebuah sifat yang maknawi, mengandung sifat yang maknawi, yang hukumnya tetap ketika dia ada dan hukumnya pergi atau hilang ketika dia tidak ada. Ya, jadi dari firman Allah, alladzina utul kitab, menunjukkan bahwasanya kalau ahlul kitab berarti halal, kalau selain ahlul kitab di antara orang-orang kafir maka ini tidak halal. Qala al-Imam Ahmad, berkata Imam Ahmad, la a'lamu ahadan qala bi khilafihi. Al-Imam Ahmad mengatakan, aku tidak mengetahui seseorang yang menyelisihi di dalam masalah ini. Jadi semuanya mengatakan bahwasanya sembelihan ahlul kitab adalah halal. Kecuali illa ayyakuna sahiba bid'atin, kecuali orang tersebut adalah termasuk ahli bid'ah yang biasa melakukan perkara yang baru. Adapun para salaf berdasarkan dalil mengatakan bahwasanya sembelihan ahlul kitab ini adalah sembelihan yang halal. Wa naqala al-ijma' alaihi al-Khazin fi tafsirihi. Bahkan al-Khazin di dalam tafsirnya beliau menukil ijma'. Ijma' semuanya mengatakan tentang halalnya sembelihan ahlul kitab. Wa 'ala hadza fala yahillu ma dhabahahu asy-syu'iyun wal musyrikun sawa'an kana syirkuhum bil fi'l kaman yasjuduna lil asnam aw bil qawli kama yad'una. Oleh karena itu berarti tidak halal apa yang disembelih oleh orang-orang ateis yang tidak mengakui Allah Azza wa Jalla, yang mengatakan bahwasanya tidak ada yang mencipta, atau dan orang-orang musyrikin, orang yang menyembah Allah dan juga menyembah selain Allah. Enggak halal. Orang ateis yang tidak percaya Allah sama sekali tidak halal. Orang yang menyembah Allah dan juga menyembah selain Allah juga tidak halal. Yang halal hanya sembelihan seorang muslim dan seorang ahli kitab. Sama saja, apakah kesyirikan dia adalah dengan perbuatan? Contoh seperti orang yang bersujud kepada berhala. Bersujud kepada berhala, maka ini orang musyrik. Atau kesyirikan dia adalah dengan ucapan, seperti orang yang berdoa kepada selain Allah. Mengatakan ya fulan, ya, atau mengatakan ya wali, ya nabi, aghith. Berdoa kepada selain Allah Azza wa Jalla. Maka ini tidak halal. Wala yahillu ma dhabahahu tarikus shalah, dan tidak halal apa yang disembelih oleh orang yang meninggalkan salat. Perhatikan,
Kalau di sana ada orang yang meninggalkan sholat, ya, sama sekali, ya, tidak melakukan sholat, kemudian dia menyembelih, maka tidak halal sembelihannya. Meskipun dia mengaku sebagai seorang muslim. Li'annahu kafirun 'alal qawlir rajih. Karena dia adalah orang yang kafir menurut pendapat yang lebih kuat. Ini menunjukkan permasalahan adalah permasalahan ijtihadi. Tentang masalah tariku sholat, orang yang meninggalkan sholat, apakah dia kafir atau tidak kafir. Dan perselisihan di sini adalah kalau dia meninggalkan sholat karena dia bermalas-malas. Dia mengetahui tentang kewajibannya, tapi dia bermalas-malasan. Apakah orang seperti ini kafir atau tidak? Adapun orang yang mengingkari kewajiban sholat, sepakat semuanya, dia telah keluar dari agama Islam. Kalau dia sampai mengingkari dan mengatakan sholat ini nggak wajib, maka semuanya sepakat dia telah keluar dari agama Islam. Perselisihannya di dalam masalah orang yang meninggalkan sholat dalam keadaan malas dan dia tahu tentang kewajiban. Nah, Syekh di sini mengatakan, tapi yang lebih kuat kata beliau, dia telah keluar dari agama Islam. Sawa'un tarakaha tahawunan au jahdan liwujubi. Sama saja. Apakah dia meninggalkan sholat tadi karena menyia-nyiakan, menganggap ringan, menyepelekan, atau dia mengingkari kewajiban. Ini yang dikuatkan oleh Syekh. Ya. Dan ini yang juga dikuatkan oleh sebagian. Kalau memang dia meninggalkan sholat sama sekali, dia mengakui tentang kewajibannya, tapi dia nggak sholat sama sekali, maka dia telah keluar dari agama Islam. Berdasarkan firman Allah Azza wa Jalla, "Fa in tabu wa aqamus salata wa atawuz zakata fa ikhwanukum fid din." Kalau mereka bertobat, kemudian mereka sholat dan juga membayar zakat, maka mereka adalah saudara kalian dalam agama. Berarti kalau tidak sholat, bukan saudara kalian dalam agama. Kemudian dalam hadits Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Al-ahdu alladhi bainana wa bainahum shalah, faman tarakaha faqad." Perjanjian antara kita dengan mereka adalah salat. Barang siapa yang meninggalkan salat, sungguh dia telah keluar dari agama Islam. Maka hati-hati. Ya, jangan sampai sembelihan kita diwakilkan kepada orang yang tidak sholat. Cari orang yang sholat. Atau cari orang yang kita ketahui dia sholat. Wala yahillu ma dhabahahu jahidu wujubis salawatil khams walau shalla illa an yakuna mimman yajhadu dzalika likauni hadits ahli Islam wala. Maka tidak halal dan tidak halal apa yang disembelih oleh orang yang mengingkari kewajiban sholat. Sholat lima waktu. Dia mengingkari, mengatakan sholat itu tidak wajib. Walau sholat, meskipun dia sholat. Dia sholat ke masjid bersama yang lain, tapi dia mengatakan nggak wajib. Ini nggak halal. Ya, orang yang tidak sholat sama sekali tidak halal sembelihannya. Orang yang sholat, tapi dia mengakui kewajibannya sama, juga tidak halal sembelihannya. Kecuali orang yang jahil. Orang yang jahil. Contoh misalnya, orang yang baru saja masuk ke dalam agama Islam. Baru saja dia masuk ke dalam agama Islam, dia sholat, tapi dia menganggap sholat itu enggak wajib. Kenapa dia menganggap sholat itu enggak wajib? Karena dia baru masuk Islam. Wanahwi, atau yang semisalnya dia tinggal di negeri yang jauh dari ilmu, sehingga dia mengatakan sholat itu tidak wajib. Nah, kalau yang demikian maka tidak dihukumi sebagai orang yang keluar dari agama Islam. Baik. Kemudian beliau mengatakan wala yalzamu as-su'al amma dhabahu al-muslim aw al-kitab. Dan tidak diharuskan bertanya tentang apa yang disembelih oleh seorang muslim atau seorang ahlul kitab. Kaifa dhabahu? Bagaimana dia menyembelih? Wa hal samma alaihi aw la? Apakah dia menyebutkan nama Allah atau tidak? La yalzam. Tidak diharuskan kita bertanya. Tadi
masnya menyembelihnya menyebut nama Allah atau diberikan daging oleh seorang ahli kitab, kemudian kita mengatakan tadi pas kamu menyembelih ayam ini kamu menyebut nama Allah. Ya, ini tidak sebuah keharusan, bukan sebuah keharusan. Bahkan kata beliau, wala yanbaghi, tidak sepantasnya itu dilakukan. Li'anna dzalika min at-tanattu'i fid din, karena yang demikian adalah termasuk berlebihan di dalam agama. Dan Nabi mengatakan halakal mutanatti'un, celaka orang yang berlebihan di dalam agama. Kita menerima zahirnya, dia adalah seorang muslim, menyembelih, ya, maka dia tidak perlu kita tanyakan bagaimana dia. Dia adalah seorang ahli kitab, ya, memberikan hadiah kepada kita, daging misalnya, kita tidak perlu bertanya tentang bagaimana dia menyembelih. Wa Nabi sallallahu alaihi wasallam akala mimma dhabahahu yahud wa lam yas'al. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam memakan dari apa yang disembelih oleh orang-orang Yahudi dan beliau tidak bertanya kepada mereka. Tidak ada dalil yang menunjukkan bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam bertanya kepada mereka, apakah kalian tadi menyembelih dengan bismillah atau tidak? Padahal apa? Padahal mungkin saja orang-orang Yahudi yang mereka sangat benci kepada Nabi SAW sengaja menyembelih tanpa menyebut nama Allah. Mungkin atau tidak demikian? Mungkin. Tapi Nabi SAW mengajarkan kepada kita tentang tidak bolehnya kita berlebih. Kita terima bahwa beliau SAW tidak bertanya kepada mereka, apakah kalian menyebut nama Allah atau tidak. Wa fi Sahih Bukhari, dalam Sahih Bukhari, wa ghairihi dan selainnya, anna Aisyah, dari Aisyah radhiyallahu taala, anna qauman qalu lin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dalam Sahih Bukhari dan selainnya, bahwasanya Aisyah radhiyallahu taala menceritakan ada sebuah kaum yang mereka berkata kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya. Inna qauman ya'tunana bilahmin la nadri adzakara ismallahi alaihi aw amla. Mereka cerita kepada Nabi SAW, ada sebuah kaum yang datang kepada kami dengan daging. Tapi kami tidak tahu apakah mereka menyebut nama Allah atau tidak. Ya, kami tidak tahu apakah mereka menyebut nama Allah atau tidak. Cuma mereka memberikan kami daging. Faqala, maka Nabi SAW mengatakan, "Sammu alaihi antum wa kulu." Hendaklah kalian menyebut nama Allah, kemudian makanlah. Itu mengatakan bismillah. Seperti kalau kita mau makan. Selama mereka adalah muslimin atau mereka adalah ahli kitab, ya akhirnya mereka, ya kita terima zahirnya mereka seorang muslim yang menyembelih dengan nama Allah, seorang ahli kitab yang menyembelih dengan nama Allah. Ya, ketika kita mau makan, sudah kita ucapkan bismillah dan kita makan. Qalat wa kanu hadithi ahdin bi kufur. Aisyah menceritakan bahwa mereka ini, itu orang-orang yang menyembelih tadi, adalah baru saja masuk ke dalam agama Islam, baru saja meninggalkan kekufuran. Ya, maka fa'amarahum an-nabi sallallahu alaihi wasallam bi aklihi duna ayyas'alu. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam memerintahkan mereka untuk memakannya tanpa bertanya. Padahal apa? Ma'a annal atina bihi qad takhfa 'alaihim ahkamul Islam. Padahal orang yang memberikan daging tadi, karena mereka baru saja masuk dalam agama Islam, mungkin saja samar baginya hukum-hukum Islam. Dikaunim hadithi ahdin bi kufur, karena mereka baru saja meninggalkan kufur. Ya, kalau yang demikian saja, orang yang baru masuk Islam saja, ketika dia memberikan hadiah, daging kepada kita, ya, itu saja kita terima apa adanya dan tidak perlu kita bertanya. Tadi sudah baca bismillah atau belum ketika menyembelih. Apalagi dengan orang-orang Islam yang mereka sudah
lama masuk ke dalam agama Islam dan tentunya mereka sudah mengetahui tentang hukum-hukum menyembelih, harus membaca bismillah dan seterusnya. Baik, kita lanjutkan dulu. Dan yang ingin bertanya silahkan menghubungi nomor 0822 1195 0008. Kita lanjutkan syarat yang ketiga, asyarfu at-tali. Syarat yang ketiga, ayyak sudah at-tadkiyah. Syarat yang ketiga adalah dia harus bermaksud untuk menyembelih. Ya, ketika dia menjalankan pisau di leher hewan tadi, dia maksudnya adalah ingin menyembelih, berkorban. Liqauli ta'ala, karena Allah SWT mengatakan, illa ma zakkaitum, kecuali apa yang kalian sembelih. Ya, kecuali apa yang kalian sembelih. Nah, ayat yang sebelumnya Allah mengatakan hurrimat 'alaikumul maitatu wad-damu wa lahmul khinzir wa ma uhilla li ghairillah bihi wal munkhaniqah. Allah haramkan ya bangkai, kemudian darah, kemudian daging babi dan apa yang disembelih untuk selain Allah. Disebutkan nama selain nama Allah. Kemudian Allah mengatakan wal munkhaniqah, hewan kurban yang tercekik. Wal mauqudah, hewan yang tercekik. Wal mauqudah, dan juga hewan yang dipukul dengan batu atau yang semisal. Wal mutaraddiyah, dan hewan yang jatuh dari atas, dari gunung atau dari atas dari tempat yang tinggi. Wan natihah, dan hewan yang ditanduk oleh hewan yang lain. Wa ma akal sab'u, dan hewan yang dimakan oleh hewan buas. Baik. Illa ma zakkaitum, kecuali apa yang kalian sembelih. Maksudnya, kalau misalnya kita menemukan ada hewan yang tercekik, tapi dia belum mati, masih memiliki kehidupan, sempat kita sembelih sebelumnya, maka ini sah. Illa ma zakkaitum, kecuali apabila terjadi itu semuanya, kemudian sempat kalian menyembelihnya. Jatuh dari atas, masih ada kehidupan, gak langsung mati, kita sembelih, sah. Yang dimakan binatang buas, kemudian kita usir binatang buasnya, dia masih hidup ternyata. Kita sembelih, maka itu sah bagi kita. Nah, ini menunjukkan syarat yang ketiga, ya seseorang itu bermaksud untuk menyembelih. Wa tadkiyatu fi'lun khas, dan menyembelih adalah perbuatan yang khusus. Yahtaju ila niyatin, dia butuh niat. Harus ada niat memang ingin menyembelih hewan tadi. Fa illam yaqsud at-tadkiyata lam tahilla dzabihah. Kalau dia tidak memaksudkan untuk menyembelih, maka tidak halal sembelihan tadi. Memang mungkin secara gerakan kok sama yang dia lehernya. Tapi bukan maksudnya adalah menyembelih. Nah, ini tidak sah. Misal, contoh, antasula alaihi bahimatul fayadbahuha liddifa' an nafsihi faqat. Ada hewan ternak yang dia menyerang dia. Yang menyerang dia, mungkin seekor sapi, misalnya seekor kerbau. Ya, ingin menyerang seseorang. Kemudian dia berusaha untuk membela diri dan akhirnya menebas lehernya dengan pisau. Baik. Dan dia meninggal dunia. Tapi maksud orang tadi bukan untuk menyembelih, niatnya hanya untuk membela diri. Apakah ini sah? Jawabannya tidak sah. Dia harus bermaksudkan untuk menyembelih, bukan hanya membela diri. Baik, kita lanjutkan satu lagi. Asyartu rabi'. Syarat yang keempat adalah alla yakuna dzabhu li ghairillah. Disyaratkan sembelihan tadi bukan diperuntukkan untuk selain Allah. Bukan diperuntukkan untuk selain Allah. Fa in kana li ghairillah lam tahil adzabiyah. Kalau itu disembelih untuk selain Allah, maka tidak halal.
sembelihan. Tidak boleh kita makan. Kalladzi yadhbahu ta'dhiman kalladzi yudbah ta'dhiman li sanam. Seperti yang disembelih untuk pengagungan terhadap sebagai pengagungan terhadap berhala. Aw sahibi qabr, atau untuk mengagungkan orang yang dikubur. Seorang wali misalnya. Sembelih seekor hewan untuk mengagungkan wali. Aw malikin, disembelih seekor hewan dengan tujuan untuk mengagungkan seorang malik, seorang raja. Ada sebagian berlebihan, sebagian rakyat berlebihan kepada maliknya. Jika dia menyembelih, niatnya adalah untuk pengagungan terhadap raja. Awalid, atau untuk mengagungkan orang tua, atau yang semisal. Kan ada sebagian masyarakat itu berlebihan terhadap nenek moyang, terhadap orang tuanya, terhadap bapaknya, sehingga dia menyembelih seekor hewan, niatnya adalah untuk mengagungkan orang tua. Ini nggak boleh. Nah, ini harus kita bedakan antara mengagungkan raja, mengagungkan orang tua dengan menghormati tamu lain. Kita ada tamu, kemudian kita menyembelih seekor kambing, menunjukkan kebahagiaan kita dengan kedatangan tamu tadi dan ihtiram kita terhadap tamu tadi. Ini tidak masalah. Ini tidak ada perasaan merendahkan diri, bertawakal kepada tamu tadi. Ini adalah ikram saja, mengamalkan sabda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, "Kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyukrim dhaifahu." Hendaklah dia memuliakan tamu. Ini harus kita bedakan. Yang dimaksud oleh Syekh di sini adalah dia mengagungkan, seperti pengagungan orang musyrik terhadap yang berhala. Ya, ada di sana lillah, ada di sana merendahkan diri. Baik, berdasarkan firman Allah, liqauli ta'ala, itu firman Allah yang panjang ini, hurrimat alaikum, dan di situ disebutkan wa ma uhilla li ghairillahi. Nah, kemudian disebutkan setelahnya ila qaulihi wa ma dzubiha 'ala nusubi. Dan apa yang disembelih untuk berhala-berhala. Ya, berarti di sini diperuntukkan untuk selain Allah. Wa ma dzubiha 'ala an-nusub. Yang disembelih untuk berhala-berhala. Baik berhala yang berupa patung maupun selain Allah secara umum, jin ataupun wali ataupun nabi. Maka ini perkara yang diharamkan di dalam sembelihan, dan kalau itu terjadi maka tidak boleh kita memakan sembelihan. Baik, sebentar, masih ada syarat yang kelima, keenam, ketujuh, ke-8. Insyaallah kita lanjutkan pada kesempatan yang akan datang. Dan masih ada waktu sekitar 10 menit, karena tadi ada gangguan teknis tadi. Mungkin ada pertanyaan? Saya lihat apakah sudah ada pertanyaan yang masuk. Iya. Apakah ada anjuran untuk membagikan sebagian daging kurban kepada tetangga yang beragama Nasrani dan mereka kekurangan secara ekonomi? Keumuman ayat saja, karena keumuman ayat Allah mengatakan faqulu minha wa at'imul ba'isal faqir. Hendaklah kalian memakan darinya dan berikanlah makan kepada orang yang kesusahan lagi fakir. Ya, dan kesusahan lagi fakir di sini mencakup baik orang tersebut adalah orang Islam maupun selain orang Islam. Tidak masalah kita memberikan daging tadi kepada ya selain orang Islam. Ya, baik dia adalah agama Nasrani maupun agama yang lain, tidak masalah. Jadi yang kita bicarakan menerima sembelihan mereka, maka yang diperbolehkan adalah sembelihan seorang Muslim atau seorang ahli kitab. Tapi untuk memberikan kepada mereka, silahkan. Ya, sembelihan kita halal bagi mereka. Ya. Baik. Silahkan yang mau bertanya.
Nah, di sini ada pertanyaan, bagaimana hukum mengenai orang yang membantu memotong-potong, mendistribusikan daging kurban? Mereka tidak diberi upah uang, dan mereka datang dengan sukarela ke masjid membantu, kemudian setelah selesai, mereka mendapatkan tambahan daging sebagai hadiah. Untuk jagal sudah mendapat upah sendiri. Apakah daging tambahan ini diperbolehkan? Jazakumullah khair. Boleh, boleh, karena itu bukan sebagai upah. Ya, mereka datang bukan untuk mencari uang, mereka ya untuk bersama-sama mengurus hewan kurban. Karena kalau jagalnya saja yang mengurus, ya nggak bisa selesai-selesai. Ya, karena yang diurus banyak gitu. Sehingga semua datang untuk bersama-sama dan nggak ada upah. Kalau mereka dikasihkan, nggak masalah. Baik itu sebagai sedekah maupun sebagai hadiah. Yang jelas itu bukan upah dia, nggak masalah. Dan Allah Taala a'lam. Baik, sepertinya sampai di situ dulu. Sampai kita lanjutkan. Kalau dimudahkan insyaallah nanti sore kita lanjutkan syarat-syaratnya selanjutnya. Wallahu taala a'lam. Sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi washabbihi ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.